Pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, jurnalis Bali Post dan Bali TV di berita terkini, dan saat ini saya sedang berada di kediaman Dr. Wayan Sayoga. Beliau adalah Ketua DPD Prajaniti Provinsi Bali dan juga Forum Advokasi Hindu Dharma, yang beberapa tulisan atau beberapa pemikirannya berkaitan dengan persoalan COVID-19 di Bali. Dan kita coba akan langsung wawancara beliau, apa upaya-upaya pemerintah yang mesti lakukan, dan sebenarnya selama ini COVID-19 di Bali ini seperti apa. Kita akan langsung berdialog dengan Dr. Sayoga. Dokter, kalau kita melihat perkembangan sekarang, pasien itu yang positif ada 10 orang, dok, di Bali. Nah, kalau dokter melihat ini, apakah ada fenomena lain di balik pasien yang positif ini atau seperti apa, dok? Secara resmi pemerintah kan baru mengumumkan 9 gitu. Jadi kalau melihat angka real di lapangan dengan yang sudah terbukti oleh para peneliti dan temuan-temuan ini sangat signifikan, di mana agregat COVID-19 itu kan yang aktif terperiksa dan sudah positif itu kan 27 kali agregat. Jadi 270 pasien yang positif ini belum ditemukan di Bali. Artinya kalau ada 9 atau 10 orang yang terinfeksi, satu orang ini menginfeksi sekitar 27 orang gitu, dok, maksudnya? Ini terus terang menarik sekali karena itu COVID-19 ini tidak bisa diremehkan. Seperti yang kita tahu di Korea, satu orang itu bisa menulari 6.000 orang. Hanya karena dia tidak bisa membatasi dirinya, dia ikut kebaktian di gereja, terus kemudian ikut makan buffet di hotel dan lain sebagainya, ini 6.000. Terus kemudian satu lagi di Inggris. Di Inggris satu orang menulari 21 orang, terus kemudian ini terus beranak pinak, kemudian penyebarannya demikian luas, tidak terkendali. Ini karena itu kita dari awal sudah mengimbau kepada masyarakat, juga pihak pemerintah, informal dan lain sebagainya, supaya tidak meremehkan hal ini. Apakah selama ini pemerintah terkesan meremehkan, masyarakat sekitar terkesan meremehkan, atau seperti apa, dok? Kalau pemerintah sudah berupaya bagus dan mungkin perlu lebih tegas. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah ini kan itu satu tahap. Tahap kedua yang paling penting itu adalah bagaimana mengawal pelaksanaan di lapangan ini dengan pengawasan dan lain sebagainya, kalau perlu dengan sanksi hukum. Jika tidak, beberapa hal yang kita lihat di lapangan di masyarakat, waktu menjelang nyepi masih ada arak nogoh-ogoh, masih ada melasti dan lain sebagainya, ini betul-betul tidak bisa dibiarkan. Jadi tidak bisa diremehkan, walaupun itu satu orang yang terinfeksi dan positif, ini akan beranak pinak yang sangat, karena itu tidak bisa kita menggampangkan. Mungkin kalau usul konkret dari Dr. Sayoga, apa yang harus dilakukan pemerintah ini supaya betul-betul COVID-19 tidak beranak pinak dan tidak seperti negara-negara lain, dok? Jadi pertama memang kita secara mandiri sendiri-sendiri melakukan pencegahan dengan minum vitamin, terus kemudian berjemur, olahraga, terus kedua hal yang sudah diimbau oleh pemerintah sesuai dengan protokol WHO itu social distancing, bahkan sekarang physical distancing. Nah, ini kita lakukan hari ini, dok, ya, wawancara menjawab. Jadi minimal 1 meter jarak itu harus kita betul-betul terjaga. Ya. Terus hal lain adalah yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah ini adalah menyiapkan rumah sakit khusus untuk COVID-19 ini. Jadi nggak bisa dicampur lagi, khusus untuk COVID-19. Terus kemudian hal lain itu juga bagaimana memutus atau menutup pintu keluar masuk Bali ini. Jadi ada pengecualian khusus barangkali kalau ada logistik yang masuk atau ada alat-alat kesehatan yang masuk itu. Kalau sepanjang masih ada lalu lintas traveling ini, maka sirkulasi memutus mata rantai penular ini semakin berat. Harus tegas ya, dok, ya, berarti memutus. Tadi tertarik tentang rumah sakit juga harus segera dibangun yang khusus tentang COVID-19. Oke, karena singkat waktu itu, dok, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan coba di lain waktu, mungkin ada yang lebih panjang lagi dari pemirsa Bali TV. Demikian wawancara saya dengan Dr. Sayoga, beliau Ketua DPD Prajaniti Provinsi Bali. Tentu masukan-masukan beliau perlu didengar oleh masyarakat. Sampai jumpa di laporan berikutnya.